sebagai hukum dasar yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah hukum tertinggi dan sumber dari segala tindakan yang termaktub dalam Kementerian Dasar 1945 sebagai hukum yang lahir dari konsensus bangsa kebangsaan Pancasila. Ideologi Pancasila, banyak kalangan agama, dari kalangan agamawan, baik dari kalangan Islam, Nasrani maupun kalangan agama-agama yang lain, merasa ada satu kecenderungan yang gagal dalam penerapan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Oleh karenanya, saudara, pada kesempatan ini kami akan coba membahas sedikit tentang bagaimana proses Pancasila itu diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bagaimana Islam hadir sebagai filterisasi dan juga pengamalan bagi bangsa Indonesia, terkhusus bagi umat Islam itu sendiri. Mulai dari tahun 1902 sampai pada tahun 1945, bangsa kita Indonesia telah mengalami satu perjuangan yang panjang. Bukan hanya beberapa abad yang lalu, tapi bergeloranya perjuangan itu mulai terasa ketika di tahun-tahun ini. Dalam rentangan waktu yang cukup panjang, bangsa Indonesia telah mampu meraih satu nawacita kemerdekaannya. Sehingga the founding fathers kita, baik dari Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan juga beberapa tokoh-tokoh agama, para kiai, para habaib, para ustadz, para ulama-ulama kita di bangsa Indonesia telah merumuskan bagaimana seharusnya bangsa Indonesia berdiri dan juga anak bangsa bisa hidup makmur, adil, dan bersahaja. Oleh karenanya, saudara, dari rentangan waktu yang cukup panjang ini pula, umat Islam dengan gigihnya, dengan semangat tauhidnya, telah merebut kemerdekaan kita. Dengan lahirnya sebuah konsensus kemerdekaan di Indonesia, dengan lahirnya sidang BPU PKI, dengan lahirnya perjuangan-perjuangan para tokoh bangsa ini, telah mampu membawa satu kebahagiaan besar bagi kita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, jikalau saat ini, saudara, ada penghinaan, ada pengkhianatan, ada sebuah kecenderungan yang tidak baik terhadap produk yang telah dibuat oleh the founding fathers dalam membangun landasan yang fundamental bagi berdirinya suatu bangsa, maka itulah yang kemudian harusnya kita lawan bersama. Oleh karenanya, saudara, apa yang kemudian telah tertera sebagai hasil dari sidang BPU PKI dengan perumusan dasar negara Pancasila, itu adalah merupakan konsensus para kaum agamawan, merupakan konsensus bagi kaum nasionalis, merupakan konsensus dari seluruh bangsa Indonesia. Jikalau saat ini ada yang kemudian mengkhianati konsensus tersebut, maka jikalau kita pandang secara hukum, ya bisa saja dirubah. Tapi jikalau kita pandang dari segi sejarah, ini adalah merupakan perjuangan yang besar bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, hadirnya gerakan-gerakan massa di Indonesia, di Jakarta, di Papua, ada juga gerakan-gerakan di Indonesia Timur, belahan Indonesia Timur, Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya, Kalimantan apalagi. Ini adalah merupakan gerakan-gerakan yang lahir daripada sebuah upaya yang murni, membijaki bagaimana persoalan bangsa kita dan membijaki bagaimana seharusnya anak bangsa hidup dalam satu semangat atau spirit perjuangan yang telah dipupuk dan tersemangati oleh bagaimana tokoh-tokoh besar bangsa ini memberikan sesuatu yang berharga bagi bangsa Indonesia. Saudara, saya tutup dengan satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Insinyur Soekarno dalam pidatonya telah menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu sendiri yang merubah nasibnya. Oleh karenanya, saudara, ini adalah langkah awal kita.
apa yang terjadi pada bangsa kita, maka harusnya kita bijaki secara bersama. Bukan hanya kalangan atas, tapi kita, masyarakat biasa pun harus mengambil langkah untuk membela bagaimana perjuangan bangsa kita ke depan seyogianya harus dipraktekkan sebagai sebuah perjuangan sejati. Demikianlah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.